kita bisa dari sisi komponen yang digunakan itu bisa through hole, bisa surface mount. Jadi kalau yang through hole itu dia pakai kaki tembuskan ke PCB-nya, sementara untuk surface mount itu dia di permukaan saja, dia tidak ditembuskan ke bawah kakinya. Nah, yang kita akan gunakan di dalam praktikum ini hanya yang through hole, jadi bukan yang masuk kategori surface mount. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk PCB sendiri itu biasanya bisa bergantung pada untuk desain bisa bergantung pada teknologi yang digunakan. Ada yang single layer, double layer, 4 layer, kemudian sampai dengan 16 layer. PCB paling kompleks itu bisa 16 layer. Contohnya yang bisa 16 layer itu biasanya di komputer atau di mobile phone, itu yang bisa sampai dengan 16 layer. Nah, kita hanya mau memperkenalkan yang single layer. Kemudian kita bicara yang through hole. Yang through hole itu juga kalau kita perhatikan ada standar-standar yang harus dipenuhi. Nah, kalau dulu kita menggambar PCB itu menggunakan, kalian nggak pernah dengar istilah rugos ya? Ada yang pernah tahu istilah rugos? Nggak tahu ya? Jadi itu rugos itu seperti ini, seperti apa namanya, stiker, seperti stiker. Kemudian kita tempel-tempel, nanti menjadi gambar PCB, kemudian PCB-nya itu dibuat fotonya gitu ya. Nah, itu zaman dulu banget seperti itu. Tapi kalau sekarang kita semua sudah menggunakan tools. Nah, tools yang akan diperkenalkan Pak Sandra, mana Pak Sandranya? Pak Sandra? Sudah masuk Pak Sandra? Oke. Tools yang akan dikenalkan Pak Sandra pakai tools apa? Eagle ya? Eagle, Pak. Pakai Eagle ya. Tapi kalau mahasiswa menggunakan tools yang lain silakan. Nah, ini akan bisa belajar dari internet ya, tools yang lain, tapi hari ini akan diperkenalkan Pak Sandra itu adalah menggunakan Eagles. Mangga Pak Sandra. Siap Pak, hatur nuhun Wakasna. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelum dimulai, mau tanya dulu nih, sudah baca-baca di modul yang bagian lampiran B nggak mengenai desain PCB menggunakan Eagle? Atau tadi kan ada yang teman-teman yang pakai aplikasi lain ya? Ada yang udah terinstall Eagle atau belum? Gimana teman-teman? Bagaimana, ada yang sudah pasang Eagle, install Eagle di komputernya? Eagle-nya udah terinstall atau belum? Sudah Pak. Oke, ada ini gue tahu sudah install tapi belum belajar pakainya ya. Oke. Yang lain gimana? Kalau belum nanti saya coba dikasih ini ya, di chat link dari LDTE. Bentar. Pak mau nanya Pak, yang untuk yang apa? Yang cadsoft.de itu nggak bisa dimasukin ya? Yang mana? Di modul kan ada Eagle tersedia sebagai freeware di situs ini gitu. Oh iya. Ya, itu teh ada situs yang biasa kita simpan file waktu itu sama pawas kita ditutup ya. Waktu itu kita nyimpan di FTP. Kalau sekarang nyimpan di Google Drive, Pak, dicoba dilihat aja di kolom chat. Bapak sudah simpan di drive ya. Di situ ada Eagle versi 7.2. Kalau bisa ada yang mau coba download dulu, diinstal, coba dibuka di drive, terus diinstal. Punten tadi teh ada yang nggak pakai Eagle, pakainya apa ya?
Tadi itu kakak siapa ya? Ada yang jawab belum nggak pakai ini. Isi ada Pak. Oh, oke. Banyak macam sih ya. Kalau untuk PCB beda orang, beda kesukaan gitu. Cuman kebetulan yang saya bisa untuk tutor ke kalian paling yang Eagle. Kebetulan juga yang di lampiran juga kalau kalian baca Eagle juga kan ya. Ya ini ada di sini ada tulis, ada yang pakai ECEDA, ECEDA atau Altium, ada yang KiCad. KiCad, ternyata ECEDA sama KiCad yang paling banyak ya, dan Altium. Ya sebetulnya kalau untuk PCB itu banyak sekali toolsnya. Banyak sih ya. Tetapi kalau untuk yang very high end product biasanya orang pakai Cadence atau Mentor Graphic ya biasanya. Karena di sana untuk kalau kita bikin PCB sampai frekuensinya order gigahertz itu harus model. Terus harus model thermalnya itu biasanya pakai itu. Tapi kalau PCB yang kita pakai untuk sehari-hari seperti ini menggunakan tools seperti ini nggak masalah. Betul Pak. Dan ini juga yang Eagle juga lumayan Pak ya. Kalau untuk yang pemula sih cukup Pak. Iya. Kalau untuk itu Altium juga lumayan tuh bagus. Ya gimana? Yang barusan bertanya siapa? Y ini siapa namanya Y? Hapus apa namanya? Hapus aja. Rename-nya nggak salah. Ini nggak apa-apa yang udah bisa isi EDA Altium KiCad yang mungkin ikutan juga ya. Kalau misalkan mau sharing juga boleh mungkin Pak ya, sekalian aja ya. Ya, nggak apa-apa. Enggak. Cuman kebetulan saya dikasih tanggung jawab sama Bapak menerangkan mengenai Eagle aja Pak ya. Iya, enggak. Oke, saya coba. Pak bisa nggak di hot Pak? Yang untuk share screen-nya Pak? Oh ya, share screen-nya itu teh di mana ngesetnya teh? Lupa, belum bisa share screen ya? Iya Pak. Host disable participant share screen. Itu teh lupa di mana itu teh ngesetnya ya? Berarti di host di settingan yang di bawah ya Pak? Iya. Gini aja lah. Saya Sandra dijadiin host kayak gitu kan, mestinya bisa ya? Bisa Pak. Saya kok nggak bisa bikin Sandra jadi host ya? Iya Pak, di tamu saya. Saya biasa. Bapaknya belum take host soalnya Pak. Oh. Iya. Oh, sayanya bukan host ya di sininya? Bapak juga belum claim host mungkin Pak. Claim host. Kan ada tulisan claim host. Oh. Sign in. Bapak masuk Sign in. Login. Open. Jaki udah diinstal pakai apa? Jaki? Oke, sekarang saya sudah host mestinya kalau teorinya. Mana saya tadi host. Oke. Terus berikutnya saya harus share screen-nya apa? Multi participant can share. Oke. Oke, coba San. Bentar. Oh bisa Pak. Udah ya? Udah Pak, bisa Pak. Enggak. Kelihatan ya teman-teman? Ya, cuma radianya cuma putih doang. Ujungnya kontrol panel, user, Ductech, dan seterusnya.
Sudah kelihatan ya? Ada? Sudah kelihatan ada transistor. Ya. Oke, teman-teman kalau yang udah terinstall di laptop atau di PC-nya Eagle, paling bisa sekalian sebenarnya lihat di modul ya, di modul yang di lampiran B sih. Karena juga ngikutin ini sih sebetulnya. Tapi mungkin biar lebih enak biar dibaca di sini biar sekalian gitu, sekalian dicoba. Nah, ini lihat contoh yang pertama. Ya, persiapan dulu sebelum menggambar desain PCB Eagle, pastikan dulu rangkaian penguat atau ya mungkin kan nanti bikin rangkaian penguatnya misalkan sudah disiapkan, sudah di set gitu rangkaiannya. Kalau Bapak coba lihat dari yang PCB desain rangkaian yang ada di lampiran B. Untuk ngeluarin langsung aja ya. Kalau misalnya untuk ngeluarin komponen-komponen ini seperti soket-soket, transistor, resistor, bisa diambil di bagian icon ini, di edge. Nah, begini. Sini tinggal di search, misalkan untuk soket power supply, yang dua ini buat power supply, untuk resistor dan transistor tinggal dicek di sini. Misalkan untuk soket power supply biasanya Bapak tinggal search di sini dengan kata cari pin header. Jadi betulnya sama aja. Tinggal cek, ya, simpan ini. Terus kalau untuk komponen lain seperti resistor, nah di sini. Kalau di modul dia pakai yang mulai Eropa dan udah USA apa ya? Biasanya beda-beda Pak ya tipenya Pak? Ya. Sebetulnya mau tipe yang mana juga sama gitu. Tinggal menentukan aja misalkan kalau yang sesuai di modul. Nah, ini bisa dilihatin ukuran antara titik dari resistornya ini 5 mili. Berarti 5 mili. Untuk resistornya yang ini terus lihat ini mempengaruhi panjangnya. Kalau ukuran resistor itu lebih baik kita menggunakan ukuran Amerika ya. Ya. Karena kalau ini contohnya di sini nih bawah ada skins. Ya. Nah, yang resistor yang kita gunakan itu akan berukuran 0,3 inch ya, kalau salah ya. 3 bukan ini kan 0,2 nih yang lebih gede. Ini Pak, ada yang 0,2 Pak. Harusnya lebih gede, San. Kalau 0,2 itu kecil. Ya. 0,3 kalau nggak salah itu. Yang ukurannya. Kalau yang di Eagle sih emang kebetulan ini Pak, kebanyakan yang ininya 0,2 inch sih Pak. Itu ya? Ya. 0,2 inch kan 2 mils. 200 mils. Padahal kan spacing kalau di breadboard kan dia spacing 3 kaki kan, 3 lubang ya. Maaf Pak, saya install ini ditanya use license file, freemium code atau run as freeware. Freeware aja. Oke, makasih. Ya, free aja. Oh ya, belum ada yang diinstal. Udah pada diinstal semua belum?
Gimana teman-teman? Sudah. Ada yang belum? Masih ada yang belum? Masih mencoba install yang Eagle. Itu, Pak, kembali yang ke resistor, Pak. Ya, ya. Bang, kalau yang tercatat yang di Eagle-nya ini Pak, macam ukuran-ukurannya Pak. Cuman yang biasa emang saya pakai sih yang kalau dari Eagle ya, yang 10 atau sama yang 7 ini Pak. Sama Itu sih mah Pak kecil. yang Itu ya, mah kecil kan? True hole segede gitu? itu Pak. Oh, sorry. Betul. Karena 0,3 inch-nya tuh segitu, itu berarti lebih dari 0,2 inch. Betul, saya salah ngeliat. Itu kan skalanya di bawah 0,2 inch-nya segitu. Bawah. Nah, berarti si Kan 5 mili kan, Bang. 2 kali kotak itu kan, dua kali skala. Punten saya yang salah lihat. Begitu. Makanya ini yang ngikutin ke modul sih, Pak ya. Iya. Nah, itu teman-teman. Tinggal jadi mencari komponennya sih tinggal ini aja. Jadi research di sini kebutuhannya apa. Kayak transistor kita tinggal ketikkan transistor. Yang dicari kita misalkan 2N2222. Tinggal ambil, simpan, gitu, disusun aja dulu gitu. Misalkan nanti kira-kira butuh apa lagi yang lain. Sebetulnya hanya resistor. Saya gunakan sesuai dengan yang di modul ya, dengan bilang B. Seperti begini. Gimana teman-teman? Sudah ngikutin? Atau ada yang kesulitan lagi pas install? Pak, saya ingin bertanya tadi JP1, JP2 sama JP3 itu nanti buat PCCV in V out ya atau bukan? Ya, itu untuk itunya, untuk jumpernya. Jadi biasanya di konektor ke PCB itu biasanya untuk input output misalnya. Ya, betul. Itu menggunakan konektor. Di sini menggunakan JP, itu jumper sebetulnya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan konektor saja ya Pak Sandra ya. Pak Sandra memilihnya seperti itu. Ya, kalau itu sih bebas nantinya mau dipakai apa. Cuman ibaratnya cuman menyediakan lubang pin 2 lubang, nanti diperuntukkan misalkan sesuai yang di lampiran tuh untuk supply, untuk P-in sama P-out gitu. Jadi pakai pin male header ya. Jadi ke atas nanti tinggal ngukur-ukurnya kan pakai kabel banana buaya. Tinggal dijepit nanti bisa kelihatan. Bebas sih kalau itu mah. Biasanya kebanyakan teman-teman yang angkatan dulu desain seperti begini. Kalau itu bisa dimodif lagi, terserah enaknya kalian mau seperti gimana gitu standarnya. Kalau yang di modul sih lumayan cukup detail sebetulnya. Bebas itu, tapi itu desainnya kalian pengen seperti gimana. Bisa ini juga mungkin pakai yang pin satu-satu, bisa takut ini berdempetan ting misalkan isi kosetnya banyak. Jadi aja yang misalkan yang satu pin aja gitu. Ini tinggal ketik aja di sini misalkan pin, di search, cari yang ini dari yang single. Satu-satu aja misalkan nanti buat apa buat kita coba kedua. Nah seperti ini. Untuk memisahkan takutnya nanti terlalu berdempetan bisa korslet nanti pas pemasangan. Nah ini itu biasa Fitri ya? Ya. Itu bahwa itu sebetulnya lubang true hole aja. Jadi nanti kita akan pasangkan apakah kabel yang disambungkan ke situ atau kalau di digital biasanya kita misalnya sambungkan pin semacam kawat yang tegak gitu. Ya bisa Pak. Ya.
Nah, Bisa. ukuran lubangnya kalau pakai pin kita pakai standar biasanya. Nah, kalau pakai PCB standarnya itu biasanya 62 ya apa? San berapa ukurannya? Lubangnya ya, kabelnya. Lubangnya kan lubang bornya tuh sekian gitu. Itu apa ada standarnya yang ini berapa ini? Ini tuh di 0, kalau lihat bentar ya. Itu mah position yang barusan. Ini ya. Ini Pak. Oh ini mana nih? Ya itu ukuran sekali lagi itu Iya. tuh biasanya udah standar itu. Standarnya ya Pak. Package berapa itu? 0,1 gitu Pak. Kalau udah jadinya ya kecil. Ya. Nah gitu teman-teman. Nah kalau misalkan desain misalkan udah seperti gini, udah kita sesuaikan. Tinggal misalkan ini ada yang belum apa nyari drone ya. Yang nggak ada baterai. Saya masih berapa? Bocor. Berapa sih? Ada yang bocor ya Pak? Ya sebentar siapa ini biar saya matiin mic-nya. Udah mulai. Oke, Siap. udah saya matiin mic-nya. Nah, kalau misalkan sudah disiapkan begini, terus yang kurangnya apa ya? Kalau yang dari lampiran, ground, tinggal ground. Ground juga sama di sini. Cari lagi buat ground. Small ground. Dan groundnya disiapkan. Ikutin kalau ke gambar ya, biar satu-satu. Udah. Kalau misalkan semua sudah beres, nah tinggal mulai wiring. Wiring tinggal tekan wiring sebelah kiri. Saya lebih gede. Usahakan titik ininya benar-benar sesuai ini ya. Soalnya sempat kejadian Pak, kayak yang benar ngeklik ke sini terus jadinya nggak nyambung Pak. Mungkin yang kejadian seperti begitu. Apa San? Banyak kejadian yang ya saking karena cepat ya klik ini padahal sangkanya tapi nggak nyambung gitu. Oh, Yang karena tempatnya nggak pas ke konektornya ya? Ya, nggak pas gitu. Jadi usahakan kalau pas nge-wiring ya itu rada hati-hati sih. Dilihat lebih zoom, di scroll aja. Sini. Klik, lepas. Untuk mastiin ini nyambung apa tidak, tinggal dari ini tuh. Berarti ini udah nyambung. Ini juga udah nyambung. Yang harus hati-hati desain ini seperti begini sih. Dicoba lagi di sini. Ini juga. Di sini. Klik. Klik. Ini juga sama. Seperti begitu. Gambarnya. Untuk memudahkan penamaan nih biar gampang gitu, misalkan nanti pas nanti kita switch ke bagian desain ke boardnya, kita bisa kasih nama ini misalkan R1 nya nanti dipasangin biar nggak kebalik, misalkan desain kalian kan masih banyak ya, ada kapasitornya, ada resistornya, tinggal di sini kasih nama misalkan R1 nya 10 kilo.
klik kanan, klik kasih yang ini 1 kilo. Yang ini juga Pak pengen kasih nama boleh, biar nanti nggak susah nanti pas di desain board nih JP1. Nah JP1 itu sebagai apa gitu? Misalkan ini sebagai P supply. Jumper 2-nya sebagai apa? Tinggal diklik sini, klik kanan, udah tanda merah nih kelihatan. Kasih jumper 2 sebagai in atau P-in. Yang ini jumper 3 sebagai P-out. Seperti begini. Benar teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini udah pasti nempel semua. Harusnya nggak lepas. Harusnya nggak lepas. Ini udah pasti kalau nanti di boardnya pasti nempel. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyakan? Atau lanjut aja? Izin Pak, kalau menggunakan kapasitor yang mana ya Pak? Kapasitor misalkan tambahin ada suaranya rada kecil tapi kedengaran sih. Ini tinggal di sini aja. Bisa aja misalkan kapasitor. Nah ini kapasitor pakai yang ada US ini ada di sini ya. Di sini banyak macam. Nah, kalau yang ini mode SMD nih. 06, 03, 08, 05. Tinggal pilih di sini. Kamu menggunakan kapasitor. Ya, tinggal di sini. Ini juga sama. Sampai di salah satu. Ya, carinya sama di set sini juga. Ada lagi yang lain? Pak, maaf saya ingin bertanya Pak. Tadi kapasitornya itu kan ada banyak jenis gitu Pak. Itu sama aja ya Pak? Apa gimana? Itu menyesuaikan model sih ya. Model yang digunakan. Gambar di kanan ada warna hijau itu mengatakan jarak kakinya. Jadi tergantung kita kapasitornya ukuran jarak kakinya berapa gitu. Kalau dari gambar kadang nanti yang dipasang misalkan yang model kapasitor yang ada yang MKM gitu ya Pak ya. Modelnya tergantung nanti non polar. Nah di sini sih modelnya bisa dilihat di sini. Tapi kita misalkan pakai yang lain cuman manfaatin colokannya aja biasanya bisa. Tapi kalau lebih bagus sih menyesuaikan model kapasitor yang dipasang sih ya. Seperti itu. Mana lanjut aja nih. Pak permisi mau tanya lagi. Jadi di rangkaian saya kalau biar responnya bagus, saya pakai kapasitor 10 mikro. Nah itu biasanya kan kapasitornya polar kalau mikro. Atau buat kalau sinyal harus kapasitor bipolar atau polar aja nggak apa-apa. Oke, kapasitor yang ini kan kita bicara kapasitor kopling ya atau kapasitor bypass. Biasanya nilai kapasitansinya tergantung frekuensi kita. Nah, frekuensi yang akan dipakai itu di sekitar 1 sampai 10 kilo ya.
lupa saya angkanya. Jadi kalau seperti itu maka kapasitornya biasanya minimal sekitar 10 mikrofarad. Nah, 10 mikrofarad itu biasanya udah nilai-nilai kapasitor yang kapasitor polar. Kita menggunakan elektrolit. Nah, ukuran kakinya ini akan bergantung pada nilai kapasitansinya. Jadi kapasitansi jarak kakinya itu tergantung, makin besar kapasitor itu besar kakinya, jaraknya makin besar juga. Oke. Lanjut apa ya? Lanjut aja Pak. Ya. Bentar, ada. Bisa ditutupin lab 3 dulu Pak, kebuka. Oke, lanjut sih kalau udah desain seperti gini, rangkaian, kita bikin rangkaiannya ada yang sederhana sih, sesuaiin di lampiran aja ya. Oh, sebelum saya lupa, jadi memilih kapasitor itu, kita harus, kalau polar itu kita harus memperhitungkan tegangan di berapa. Jadi misalnya rangkaian kita dengan power supply, misalnya power supply 9 volt. Nah, sinyal kita akan maksimum nanti tergantung rangkaian kita, misalnya sampai dengan, katakanlah ekstrim sampai dengan 9 volt. Maka kalau rangkaian kita sampai 9 volt, kapasitornya kita memilih kapasitor dengan tegangan maksimumnya kira-kira 1,5 kali lipat dari 9 volt tersebut, ya. Nah, tapi biasanya kan nggak sampai kapasitor power supply kita sampai 9 volt, berarti di satu sinyal misalnya VCE, swingnya kan nggak akan pernah sampai 9 volt, ya. Biasanya misalnya swingnya itu antara katakanlah antara 0 sampai 3 volt, berarti dia maksimum tegangan di kapasitor tersebut bypass misalnya itu menjadi 3 volt. Kalau 3 volt berarti minimum tegangan jenis kapasitor yang kita gunakan itu si elektrolitnya adalah 3 kali 1,5 volt, jadi 4, walaupun angka seperti itu nanti malah jadi sulit, ya. Itu nilai minimumnya. Jadi paling aman misalnya kalau kita menggunakan power supply 9 volt, itu kalau kita menggunakan kapasitor dengan polar dengan 16 volt itu udah aman, gitu. Kira-kira seperti itu. Untuk resistor juga seperti itu, ya. Jadi kalau resistor kan kita menggunakan berapa dayanya, ya. Resistor kita daya maksimum terdisipasi di situ berapa. Nah, itu bisa kita hitung dari disipasi tersebut, kita mengambil aman 1,5 kali lipat dari daya disipasi maksimumnya. Nah, kalau kita angkanya mungkin nanti nggak bulat, ujungnya kita akan memilih dia resistor yang 1/4 watt, 1/8 watt atau 1/4 watt atau 1/2 watt gitu. Ya, semakin besar resistor wattnya, tentunya ukuran resistor makin besar dan harganya lebih mahal. Kita mencari yang optimal biasanya. Itu. Nuhun, Kang Sandra. Oke, siapa? Nuhun, Pak. Oke, lanjut ya. Tentang kalau misalkan udah kayak gini masih tinggal langsung ini kalau manual ya. Nah, tinggal file, switch to board. Nah, di sini udah mulai menyusun ya. Merancang-rancangnya di sini. Switch to board. Nah, ini. Kotak ini kotak dimensi. Ini kotak yang menentukan nanti ukuran PCB kita mau berapa nih. Oh, ini pasti otomatis ini kegedean gitu. Gak mungkin kayak gini. Nah, nanti menyesuaikan aja. Nah, kalau dengan ini, Sandra biasanya cuma kotak ini. Blocking. Di kanan move roof. Ini aja dulu ke tengah bisa. 7. Scroll. Nah, di sinilah mulai penyusunan. Ini P out,
Ini klik kanan ya, kayak ini tinggal di klik kanan, teman-teman di klik kanan, ini menentukan posisi bolak-balik. Ini juga sama. Klik kiri, ambil komponen, geser-geser, di klik kanan untuk total. Ini juga sama. Dengan susun nanti seperti begini. Gimana ini sih? Biasanya ada standarnya ya Pak ya untuk nyusun resistor di mana standar pabrikan seperti gitu ya Pak ya? Biasanya orientasinya tuh sama. Kalau tegak semua. Kalau mendatar semua. Itu alasan praktis nanti. Iya. Kadang posisi kayak gini nih, ini ground sama groundnya gimana biar nggak tabrakan gitu. Nah itu juga menentukan sih sebisa mungkin untuk bisa disusun ini lagi. Tapi nanti baru bisa kelihatan setelah nanti benar-benar di wiring ininya sih jalurnya ya. Mana ini yang tabrakan nih, mana yang bakal jadi bikin short nih gitu. Nah ini. Pak Punten. Ya. Ini screen-nya memang masih di skematik ya, belum switch ke PCB. Yang ini ya, ini udah masih skematik tapi udah mau ke PCB, mau ke board. Oh ya baik Pak. Kalau yang tadi kan yang skematik ini ya. Nah ini skematik awal. Kalau yang di sini tuh nggak bisa di wiring benar-benar wiring ukuran kabel jalurnya berapa ini belum teh. Jadi ini benar murni wiring gitu. Desain skematiknya kita tuh ada di sini. Yang di sini udah baru ke board. Di sini mulai bermain nanti. Nah, misal ya, kalau ini kan udah sesuai yang dicontoh aja yang di tutor yang di lampiran gitu. Kita desainnya mau seperti begini Pak, gitu, misalkan. Oh Pak, ini boardnya belum ke share screen Pak. Oh belum ya? Oh maaf. Belum San, masih cuma. Oh iya beda screen. Sorry. Sebentar. Aduh. Oh iya harus pindah ya. Bentar, saya balikin dulu deh. Punten. Nah, ini teh. Nah, ini yang udah tadi kan ada switch to schematic, switch to ini dan ini. Ini schematic otomatis nggak akan kelihatan ya. Kalau ini switch to board. Nah ini tinggal pindahin ke schematic. Kalau mau ngerubah schematic, kayak mau nambahin apa lagi baru ke sana. Nambahin komponen lagi misalnya. Kalau udah ke board, ya udah di sini. Biasanya Bapak tinggal blokin pakai kotak ini, blok di kanan, bentar sorry, di kanan, move to board. Kotak ini sebagai ukuran nanti PCB-nya mau berapa gitu. Ini tinggal di klik kiri, di bagian panah mana yang pojok kiri atas, ini yang move. Ini menentukan nanti ukurannya. Oh, ingin tahu ini ukurannya berapa ini gitu ya. Ini dimensi. Ini klik kiri dimensi. Ini. Ini pakai milimeter nih, PA. Jadi ini ukuran sekitar 3 sentian lah ya. Kita pakai ukuran minimumnya si pembuat PCB yang mau kita akses. Ya, di spektranya ya Pak ya? Ya, berapa kali berapa gitu ya, Pesan yang paling kecil. Dulu teh ada yang minimumnya 10 kali 10 ya Pak. Cuman harga berapa 10 cm. Jadi bisa barengan sih kalian kalau bikin.
Jadi gambarnya itu disatuin, misalkan di PDF-kan dulu, disatuin Pak, biar lebih murah gitu Pak. Jadi kena Ya. minimum Pak, jadi lebih murah. Itu nanti kalian tinggal nyesuaiin ini aja nih. Kalau misalkan 10 kali 10, misalkan 5, boleh lah. Atau misalkan kecilin lagi 5 kali 5 aja gitu ya Pak ya. Teman-teman misalkan bikin 5 kali 5, misalkan 50 mili, 50 mili, nah gitu aja. Nanti bisa tambahin lagi sama teman yang lain gitu. Misalkan dari 1 kali cetak bisa 4 orang, itu kena minimum. Kan nanti kan single layer Pak ya? Iya, single layer. Ya, kasihan kalau 2 layer mah. Tuh, ini buat dimensi ya, ini menentukan ukuran, nanti kira-kira mau berapa nih. Tapi kegedean juga sih, kalau misalkan 5 cm mah, disesuaikan aja weh. Bisa nanti kan barengan, kalau mau cetak kayu barengan nih, nanti ukurannya disamain. Ini klik kiri, ini bisa digeser-geser, ini juga sama, kira-kira mau mana dulu nih. Sesuai dengan di lampiran, di modul, misalkan ini untuk supply, ini untuk V-out, ini untuk V-in, biar nggak tabrakan. Sini. Dan wiring mulai ngerut atau kalau untuk ngerut itu jalurnya ada di sini. Kalau misalkan ini warna biru, berarti di posisinya ada di bawah. Yang ini nampak ini berarti nampak paling atas, untuk menempatin komponennya di paling atas. Posisi gini berarti si komponen semua dipasangnya di atas. Nah, kalau ini si wiring ini prosesnya ada di bawah PCB nantinya kalau dicetak. Kalau misalkan mau diganti yang merah, ini biarin gini, nah ini bottom atau top. Kalau gini berarti posisi ininya ada di atas. Jadi biasanya harusnya di bawah ya Pak ya. Iya, standarnya harus di bawah. Seperti itu. Nah tinggal kalau jalur ini tersambung sih enak tuh, udah pasti ini pasti nyambung kalau gini. Nah, ini tinggal misalkan asal dulu lah ya. Di sini. Klik lepas gitu. Ini kan nggak mungkin di sini ya, ke tengah takut jadi short misalkan. Lagi ngambil yang dari sini. Kalau pas gini nge-wiring di klik kanan, nah ini menunjukkan mau bulat, oke, mau kanan. Mungkin standarnya sih bisa tanya ke Bapak yang lebih expert untuk pabrikan Pak. Kadang kan kalau nekuk gini nggak boleh ya Pak ya, ada yang ngotak gitu Pak ya, ngaruh ya Pak. Iya. Jadi dilarang nekuk, biasanya nggak boleh nekuk, biasanya miring standarnya. Nah, kayak gini. Ini kalau terlalu dekat, kalau udah jadi kayak gini, tinggal digeser, move tanah. Gitu. Ini, tinggal sini. Sini. Seperti begini. Kayak wah ini kayaknya kegedean, bisa kamu digeser-geser lagi boleh. Tapi kalau udah jadi gini ngegeser-geser biasanya
kayak gini ya. Ini si jalurnya juga malah ngikut ini. Jadi nggak fleksibel gitu. Fleksibel sih, tapi malahan jadi acak-acakan kan. Biasanya apa yang dilakukan biasanya berubah ini lagi jadi jalur ini lagi, diblok lagi sama user. Kanan atau satu-satu rip up. Rip up. Kalau misalkan apa ini terlalu gede, bisa mau digeser-geser lagi, bisa kegedean ting gitu misalkan. Tapi kalau komponennya lebih banyak, ya disesuaikan aja kan. Ini Waktunya tinggal 2 menit, Kang. oh sampai jam 5 ya. Kasih kan. Terakhir bagaimana itunya generate filenya buat dikirim. Oh, jangan. Kalau bentar. Ini dulu Pak, bentar. Nah ini saran ya, kalau untuk bikin line buat jalur ini ada diperbesar ya Pak ya. Soalnya takut kan lebar tracknya. Ya, lebar tracknya. Ya ini nih. Biasanya emang lumayan ini nih ngaruh nanti ke jalur. Saran sih biasanya kalau sampai bikin jalur supply itu biasanya lebih gede. Nah, ini bisa diiniin dari awal. Bisa ini di rip up dulu nih. Di rip up, dihapus. Nah ini nanti pas mau ngeklik ini dirubah. Nah ini menentukan lebarnya berapa nih. Ini tuh. Jadi saran karena bikin misalkan ke Spectra pakai yang VR2 yang biasa, kalau dikasih jalur kecil, biasanya kalau ke solder itu nanti kepanasan keangkat itu. Jadi saran mending lebih besar. Saran kalau nanti cetak ke Spectra, untuk desain yang masih single layer, mending pakai yang jalur besar, nggak apa-apa, mending rada jauhan lah gitu, si gambar nggak terlalu bikin kecil lah. Itu nanti diaturin lagi. Kenapa? Karena panas solder ngaruh ke ini, biasanya cepat keangkat. Kayak yang Spectra pengalaman Bapak biasanya gitu. Ini jadi lebih besar. Nah itu ngaturnya di mana? Ya di sini nanti di wide lebar jalur ini tinggal dirubah gitu. Seperti begitu. Ini manual ya satu-satu. Nah terus yang tadi kata Bapak gimana kalau mau cetak? Nah kalau di Spectra kita kirim file, jadi nggak usah di-compare atau diganti ini. Kalau mau dikirim ke Spectra, kondisi kayak gini, dalam bentuk file boardnya bisa diterima. Kita tinggal bawa USB-nya langsung. Tapi kalau misalkan Pak mau filenya ini banyak mau disatuin, pas dibawa ke sana juga bisa sih. Nanti misalkan dalam satu USB disatuin aja nih semua teman-teman. Tapi fixkan nih dari berapa nih 10 orang, ukurannya samain ya gitu. Misalkan dimensinya dibikinin sama gitu, biar nanti kena minimum. Nah, kasih ini yang tadi. Ini kalau ini berarti sekitaran 2 cm ya. 2,2. Tembaknya berapa? Nah, kalau mau barengan, temenan sama yang lain, nah, coba aja ukurannya disamain nih berapa orang gitu. Nanti pas dibawa ke sana, ke tempat cetak, tinggal punten Mbak, ini minta dijadiin satu ini gitu, satu film. Yang cetak tuh PCB biasanya mahal filmnya sih, dibanding yang cetak PCB-nya. Awalnya kan mahal filmnya. Gitu. Bisa file ini yang file board, ini kan nanti tinggal di save ya. Save.
Kasih misalkan penguat. Ini saya save file kelihatan nggak, teman-teman? Lihat, Pak. Kelihatan ya? Nah, ya, tuh. Nah, ini tulisan PCB penguat. Nah, misalkan. Ini board. Oh, fix ini udah jadi, misalkan punya kita. Oh, yang ini nggak kelihatan ya? Saya lagi buka file tuh. So. PCB penguat board. PCB penguat board. Bentar. File board ini bisa langsung dibawa ke Spectra. Kalau di Eagle nggak usah ada komplot apa-apa, tinggal bawa yang file boardnya aja. Ini di copy misalkan ke flash disk, nah langsung itu dibawa. Tapi misalkan biar lebih gampang dikasih nama ininya, via filenya. Sama di sini juga sebetulnya bisa kasih nama, cuman sayang sih lumayan kalau teksnya dicetak juga lumayan jadi lebih mahal sih. Kalau standar untuk project ini mah tanpa penamaan juga gak ada masalah sih. Yang penting kalian kan skematik udah hafal, nanti penempatan komponennya nggak salah, itu sih. Biasanya lebih bagus kan di masking, dikasih warna, dikasih teks atas, banyak sih. Nah tapi itu mah kan buat nantilah kalau ada project yang lain gitu ya Pak ya, kalau ada yang pengen lebih bagus gitu, buat sampel pengen lebih bagus nih gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang project cukup kayak gini juga udah lumayan sih. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kurang jelas. Terus gini, kalau misalkan ada yang mau Pak, saya desain pakai Eagle, tapi mau tanya-tanya nanti desain ya boleh kan nanti kalian ada waktu buat teknis ya, uji coba ya, sambil nanya-nanya buat desain juga boleh, nanti Bapak bantu lah. Kalau untuk desain Pak, saya ini udah jadi Pak, diliatin, misalkan boleh mangga nanti sambil nanti uji coba di lab, sambil ketemu sama Sandra juga boleh, nanti dibantu ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, misalkan Pak mau diliatin, ada yang mau dirubah atau apa, sok boleh. Kalau di sini mungkin kurang ya Pak ya, kalau sejam mah. Gimana? Halo? Teteh, Baik, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Paling seperti begitu sih yang bisa Bapak jelaskan. Sebetulnya tutorialnya bisa coba sendiri selanjutnya Pak. Ya, betul, dicoba sendiri. Kalau misalkan ada yang bingung, boleh nanti pada saat uji coba rangkaian boleh tanya-tanya dulu. Dan ini harus ini ya, nyetak dengan PR2 di Spectra tuh memang kadang lumayan ada lama. Ini apalagi nanti bakalan ada waiting list nih, ada daftar tunggu. Siapa cepat dia cepat sih Pak kalau di Spectra. Jadi lumayan nih, kalau kalian udah rancang desainnya udah ada, udah jadi sih kenapa enggak gitu, udah yakin mah udah mau cetak duluan gitu. Nanti kalau di kelas mau ke lab cuma hanya ngetes aja pakai breadboard dulu boleh. Kalau misalkan Pak, saya mau coba tapi mau langsung disolder misalkan ke PCB metrik, kenapa tidak boleh gitu. Cuman tetap semua juga pasti plus minus sih hasil nanti pengukuran. Cuman kalau ke PCB metrik kan nanti komponen itu juga yang dipasang. Mungkin ada beberapa yang dipasang ke PCB metrik, pakai sistem soket aja dulu, soket male header misalkan. Jadi si komponennya nggak disolder, sistemnya cuma dicolok. Apa bedanya dengan breadboard? Ya boleh, pakai breadboard juga boleh, sama bisa gitu. Tinggal nanti kalian udah yakin nih desainnya kayaknya seperti gini nih bisa gitu. Setelah disimulasikan gitu sih. Paling gitu Pak, mungkin kalau ada tambahan nanti anak-anak bisa ketemu saya langsung Pak di lab. Oke, kita waktunya sudah habis. Silakan kalau ada tadi Pak Sandra sudah menawarkan, kalau mau bertanya langsung di lab bisa. Ya.
Kalau tidak, minggu depan juga kita masih ada kuliah lagi. Kita akhiri kuliah hari ini. Sampai jumpa pada kuliah minggu berikutnya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.